Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya ajak Sobat DB untuk melihat peluang bisnis, untuk memperoleh cuan, untuk mendapatkan rezeki dari properti tanpa modal. Sobat DB, bagaimana caranya kita mendapatkan uang, kita memperoleh rezeki, kita melakukan bisnis properti tanpa modal? Begini caranya, Sobat DB. Kita kan tidak punya modal. Kita pun juga tidak punya perusahaan. Kita pun tidak punya PT untuk mengelola usaha properti. Tetapi kita punya semangat dan punya cita-cita serta punya keinginan untuk mendapatkan uang dari properti. Caranya kita bisa mengambil peluang sebagai penjual properti. Bagaimana pula kita bisa menjual properti sedangkan kita tidak punya uang untuk membangun properti yang akan dijual? Jangan salah, Sobat DB. Bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sobat DB, kalau Sobat DB punya minat, punya semangat, punya optimisme yang besar, Sobat DB bisa mendatangi perusahaan properti. Sampai di sana, Sobat DB tawarkan diri untuk menjadi penjual properti. Sobat DB bisa menjual properti yang sudah ada. Misalnya perumahan, Sobat DB bisa penjualnya. Juga apartemen, Sobat DB bisa menjualnya. Dari menjual apartemen, dari menjual properti, Sobat DB bisa mendapatkan uang. Sobat DB, penjualan properti bukan 5.000, 10.000, 7.000, tidak. Tetapi ratusan juta, bahkan bisa miliaran, bahkan bisa puluhan miliar. Dari penjualan ini, Sobat DB bisa mendapatkan komisi. Tapi saya tidak bisa menjual, tidak pandai menjual, Sobat DB. Biasanya pada perusahaan perumahan, pada perusahaan apartemen, pada perusahaan properti, ada tim yang akan memberikan pelatihan kepada Sobat DB untuk menjadi penjual, untuk menjadi sales, untuk menjadi marketing. Sobat DB tidak perlu ragu. Yang penting Sobat DB punya kemauan. Banyak Sobat DB orang yang kaya, yang berubah hidupnya dari miskin kepada kehidupan yang sangat sejahtera gara-gara dia menjadi penjual properti. Bayangkan kalau saja dalam 1 bulan Sobat DB misalnya bisa menjual 1 atau 2 saja rumah atau apartemen. Kalau rumah misalnya harganya 500 juta, kalau apartemen misalnya harganya 1,2 miliar, bayangkan komisinya akan Sobat DB dapatkan. Komisinya akan dijelaskan berapa persen dari penjualan yang akan Sobat DB dapatkan, akan dijelaskan oleh pihak perusahaan perumahan atau apartemen. Sobat DB tidak itu saja. Sobat DB tinggal misalnya di desa. Bagaimana ada perusahaan perumahan di desa? Bagaimana ada properti di desa? Sobat DB bisa menjadi penjual lahan kosong
yang akan dijual pemiliknya. Sobat DB, lakukanlah hal ini untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang. Dan Sobat DB, apabila Sobat DB telah memulai bisnis properti dengan menjual, banyak yang telah membuktikan dari penjual atau dari marketing, dari sales properti, dia menjadi pengusaha, pemilik perusahaan properti. Namun jangan lupa Sobat DB, yang saya sampaikan itu tadi adalah yang baik-baik saja. Sobat DB harus juga berpikir tentang tantangan yang Sobat DB hadapi jika Sobat DB menjadi penjual properti. Tantangan yang akan dihadapi seorang penjual properti yang utama adalah penolakan. Sobat DB harus siap mental untuk menerima penolakan. Jangan patah arang, jangan balik kanan, jangan putus asa, jangan gemetaran kalau ada penolakan ketika Sobat DB menawarkan properti. Anggap saja penolakan itu hal biasa. Mental mempersiapkan diri untuk menerima penolakan harus benar-benar Sobat DB persiapkan. Selanjutnya, Sobat DB harus jeli melihat, memantau, menelusuri orang-orang, pihak-pihak, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan peluang-peluang lainnya yang tampak mungkin membeli properti, membutuhkan properti. Karena itu, Sobat DB di samping menerima pelatihan atau arahan dari perusahaan properti, Sobat DB harus gigih menambah ilmu melalui membaca buku-buku marketing, menonton video-video marketing, menonton channel-channel YouTube yang isinya strategi-strategi penjualan properti. Tambah ilmu terus, sebab penjual itu ilmunya harus banyak, harus luas. Dan Sobat DB harus ingat, seorang penjual, seorang marketing harus memiliki pergaulan yang luas, harus memiliki jaringan pertemanan yang luas. Makanya mulai selesai menonton konten ini, tolong pemirsa catat nama-nama teman-teman pemirsa yang pemirsa ingat. Mungkin dia pengusaha, mungkin dia pegawai. Catat semuanya. Dan nanti disaring mana yang kemungkinan akan membutuhkan rumah, mana yang kemungkinan akan mampu membeli rumah. Catat semuanya. Setelah dicatat, nanti telusuri alamat HP-nya. Hubungi dengan tanpa ragu. Nah, selesai Sobat DB menonton konten ini, saya sarankan kepada Sobat DB untuk langsung menekan tut HP. Mencari di Google di mana alamat perusahaan properti, perumahan atau apartemen yang terdekat dengan alamat Sobat DB. Cari nomor HP-nya, langsung hubungi saat ini juga. Jika tidak bisa menghubunginya lewat HP, datangi perusahaan itu. Tawarkan diri untuk menjadi penjual. Sobat DB, di mana ada kemauan, pasti di sana ada jalan. Di mana ada usaha, akan ada rezeki. Mulai saat ini, hilangkan keraguan, hilangkan gengsi-gengsian, hilangkan ketakutan menghadapi tantangan yang ada di depan. Langsung cari dan temui perusahaan properti, baik perumahan maupun apartemen. Langsung tawarkan diri menjadi penjual, langsung bergerak menjual.
setelah mendapat arahan dari pihak perusahaan properti. Selamat mencoba mengiringi usaha Sobat DB Channel, mendoakan semoga pemirsa DB Channel, semoga kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.